Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Aguya, Prodi Sistem Informasi semester 5, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari seminar yang telah saya ikuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi pada seminar AI dan COVID-19. Yang pertama itu prediksi jumlah kasus COVID-19. Penelitian ini mendapatkan dana dari departemen untuk proses penelitiannya dan melakukan kolaborasi internasional dengan Profesor Yap Biwah UiTM Malaysia. Pada penelitian tersebut terdapat 2 case yang akan diprediksi. Yang pertama itu yaitu jumlah kasus positif yang ada di Indonesia, dan yang kedua jumlah kasus positif yang ada di Malaysia. Kemudian penanggulangan COVID-19. Yang pertama itu melakukan prediksi jumlah kasus COVID-19. Kalau dilihat dari literatur prediksi kasus COVID-19, sebagian besar telah menggunakan model matematika dan epidemiologi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan prediksi menggunakan kecerdasan buatan. Dari lab sistem cerdas sudah selesai melakukan tahap pertama dan sudah mendapatkan hasilnya. Saat ini sedang proses finishing manuskrip dan akan disubmit ke international journal. Kemudian di sini terdapat 5 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi yang menceritakan terkait data. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi metode AI yang digunakan dalam proses prediksi. Kemudian sesi yang ketiga yaitu sesi hasil prediksi yang telah dilakukan. Dan sesi yang keempat yaitu sesi fakta terhadap keadaan yang ada di Indonesia. Dan yang kelima yaitu sesi edukasi terhadap protokol kesehatan. Nah, di sini ada update kasus COVID-19 tanggal 12/11/2020. Kasus aktif yaitu 55.000 dari 12% dari terkonfirmasi. Kemudian yang meninggal 14.000, 3,3% dari terkonfirmasi. Dan yang sembuh 382, 84,5% dari terkonfirmasi. Kemudian perkembangan kasus COVID-19. Update tanggal 8 November 2020. Update kasus aktif per 8 November yaitu 12,52%. Dan update kematian per 8 November yaitu 3,34%. Dan update kesembuhan per 8 November yaitu 84,14%.
Kemudian data penelitian prediksi COVID-19. Sumber data yang digunakan pada penelitian berasal dari Kawal COVID. Dan yang kedua yaitu data yang diambil berfokus pada kasus kumulatif harian yang terkonfirmasi, yaitu yang positif, sembuh, meninggal, dan pasien dalam perawatan atau kasus aktif. Kemudian yang ketiga yaitu data yang digunakan adalah data kasus sejak pada tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 2 November 2020. Kemudian di sini terdapat agenda. Agenda yang pertama yaitu prediksi, kemudian AI atau kecerdasan buatan, lalu metode AI untuk prediksi, dan yang keempat yaitu aplikasi prediksi. Kemudian prediksi yaitu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperoleh sekecil mungkin. Kemudian di sini terdapat pemodelan prediktif dengan kecerdasan buatan. Pemodelan prediktif adalah proaktif mengekstraksi wawasan dari kumpulan data yang ada dengan bantuan teknik kecerdasan artifisial atau yang sering disebut dengan AI atau pembelajaran mesin, penabungan data, pemodelan statistik, dan menggunakannya untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Kecerdasan artifisial dapat dipandang sebagai seperangkat alat untuk membuat model prediktif. Kemudian pemodelan prediktif dan kecerdasan buatan tidak dapat menjamin hasil, tetapi dapat membantu meminimalkan resiko dan mengurangi ketidakpastian. Kemudian klasifikasi. Terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi adalah menetapkan item dalam koleksi ke kategori atau kelas target. Kemudian tujuan klasifikasi adalah memprediksi target secara akurat untuk setiap kasus dalam data. Kemudian yang ketiga yaitu model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon pinjaman risiko sebagai kredit rendah, menengah, atau tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu contoh bank, memprediksi pelanggan mana atau pemohon pinjaman yang berisiko atau yang aman. Kemudian regresi. Regresi adalah cara untuk memilih secara matematis
variabel mana yang benar-benar berpengaruh. Kemudian yang kedua yaitu untuk memprediksi penjualan masa depan suatu perusahaan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini. Dan yang ketiga yaitu untuk membandingkan pengaruh variabel yang diukur pada skala yang berbeda seperti pengaruh harga dan jumlah kegiatan promosi. Kemudian klasterisasi. Klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Kemudian yang kedua yaitu proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan kluster. Objek yang di dalam kluster memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lainnya dan berbeda dengan objek pada kluster yang lain. Misalnya digunakan oleh perusahaan besar untuk segmentasi pasar atau pelanggan. Kemudian di sini terdapat aturan asosiasi, yaitu yang pertama penambangan aturan asosiasi atau association rule meaning. Kemudian yang kedua yaitu aturan asosiasi digunakan untuk membantu dalam pengelompokan silang berdasarkan data input. Dan yang ketiga yaitu misalnya pelanggan yang sering membeli roti dan minuman soda dan sering membeli keripik secara bersama-sama. Kemudian klaster penularan COVID di Indonesia. Klaster COVID-19 yaitu penamaan sekumpulan kasus penyakit menular akibat virus corona yang terhubung oleh satu peristiwa atau lokasi. Suatu peristiwa atau lokasi disebut sebagai klaster apabila telah diketahui menyumbangkan kasus penularan COVID-19 dalam tingkat yang tinggi. Di Indonesia terdiri dari beberapa klaster terbesar penularan atau penyebaran COVID-19, antara lain yaitu yang pertama klaster Goa, yang kedua klaster Bandung, yang ketiga klaster Cimahi, yang keempat klaster Semarang, dan yang kelima yaitu klaster Surabaya.